Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih, Allah Bapa yang penuh cinta. Bantu kami ya Bapa supaya kami bisa mampu kuat dalam menanggung derita kami sehari-hari. Dalam berupa sakit, berupa kebosanan, kejenuhan, ketidakpastian, ketakutan, dan berbagai macam kecemasan-kecemasan lainnya. Bantu kami ya Bapa, supaya kami mampu dan dimampukan dengan Roh-Mu mengikuti apa yang dikatakan Putra-Mu Yesus, memanggul salib kami sendiri. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ternyata memang tidak mudah untuk menanggung salib, penderitaan, dan berbagai macam ketidaknyamanan, ketidaksukaan, derita, sakit, entah itu fisik, psikis, mental, yang seringkali berkecamuk di dalam hidup batin kita, entah karena salah kita sendiri, entah karena akibat dari keluarga kita. Dan ini memang harus sesuatu yang terjadi, di mana Yesus mengatakan kita harus memanggul salib, memikul beban berat, melepaskan nyawa kita demi kehidupan yang jauh lebih besar, demi Kristus, demi Injil. Kalau itu saja demi kita sendirilah, katakanlah, tidak perlu demi Kristus, demi Injil, betapa tidak mudahnya. Apalagi kalau itu demi Kristus, demi Injil, di mana kita diajak untuk mewartakan Kristus kemana-mana, untuk mewartakan kabar gembira kemana-mana, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Dan itu dialami oleh para rasul juga sesuatu yang tidak mudah. Selama bersama Yesus pun mereka bersama Yesus, melihat Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati dengan mata kepala sendiri, menjadi saksi apa yang dilakukan oleh Yesus, menjadi saksi juga penderitaan Yesus, menjadi saksi dari segala sesuatu yang Yesus lakukan. Mereka masih tetap memiliki pandangan yang kurang tepat tentang Yesus. Jadi kebersamaan itu tidak selalu bisa mengungkapkan realitas orang yang kita hidup bersama. Bisa saja misalnya Anda sebagai suami dan istri, apakah Anda sudah mengenal istri Anda, suami Anda dengan sungguh-sungguh? Dengan lahir dan batin, dengan seluruh diri Anda? Menerimanya, mengertinya, memahaminya, menyelaminya dengan segala kekurangan, keterbatasan, kelebihan? Saya tidak terlalu yakin. Ya. Dan ini merupakan suatu, jadi pengenalan, pemahaman mengikuti Yesus, memahami Yesus, mengerti Yesus, juga mengerti orang-orang di sekitar kita, membutuhkan waktu dan proses. Membutuhkan sesuatu pengorbanan diri untuk melepaskan pandangan, sikapku, dan mengerti, memasuki hati, pikiran. Kalau dalam bahasa pengalaman dari Musa adalah menanggalkan kasut, menanggalkan sepatu, menanggalkan keegoisan, menanggalkan pandangan kita sendiri. Karena orang lain itu suci, maka dia, ini tempat suci, kita memasuki hati orang harus dengan sikap yang hormat, sungguh-sungguh, karena itu suci. Daerah mereka yang tidak boleh kita masuki kalau kita sendiri tidak dengan hormat, dengan sungguh-sungguh mengagumi mereka. Apalagi memasuki istri Allah. Dibutuhkan, itulah katakan Yesus, dibutuhkan suatu salib. Ya. Dimana dalam bacaan pertama hari ini, ya, Tuhan membuka telingaku, membuka telinga batinku, membuka indera batinku, supaya aku tidak
menolak ketika aku mengalami orang memukul pundakku, orang mengecam aku, meludahi aku, mengejek aku, menghina aku, mengalami. Sehingga penderitaan itu menjadi salib yang menikmat. Salib yang menyenangkan, yang menggembirakan. Oh salib, ave crux spes unica. Hai salib, engkaulah satu-satunya harapanku. Ecce crucem, salus humanus. Dia adalah salib, keselamatan bagi semua manusia. Nah, untuk sampai kepada pemahaman dari salib yang merupakan penderitaan dan merupakan kesulitan, merupakan kepedihan, merupakan sakit, menjadi salib yang nikmat, yang menyenangkan, menggembirakan, itu butuh waktu yang panjang, tapi juga butuh pertobatan, tapi juga butuh kedekatan dengan Tuhan. Bahwa ketika Tuhan memberikan salib, itu adalah salib yang membersihkan, menyucikan, salib yang membahagiakan, salib yang mengasihi, salib yang mencintai, salib yang menerima. Dan inilah satu-satunya paradoksnya orang Kristen. Anda lihat salib itu adalah lukisan gambaran yang tidak menyenangkan. Orang telanjang, tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya diberi mahkota duri. Suatu gambaran yang menyedihkan sebetulnya. Tapi justru dipakai oleh Yesus menjadi suatu lambang yang menyelamatkan. Ya. Nah, ketika orang tidak hanya melihat salib sebagai suatu kekonyolan, kebrutalan, kejahatan dosa manusia, tetapi sesuatu lambang kasih di balik itu. Jadi untuk masuk ke dalam tataran, bukan hanya ke tataran yang kelihatan begitu, tapi ada kasih Allah yang melimpah. Atau bahkan lebih daripada itu, atau bahkan kita menganggap itu sudah biasa bagi kita orang Katolik, salib seperti itu. Tidak ada getaran-getaran lagi di situ ketika kita memandang salib. Padahal salib itu adalah peristiwa, kejadian, dan penderitaan yang tidak pernah bisa diikuti oleh setan. Setan tidak bisa meniru salib Yesus, tidak akan bisa. Maka kalau kita perhatikan, salib memberkati, iblis lari tunggang langgang. Karena di situ iblis tidak bisa meniru hal tersebut, karena iblis gak suka dengan penderitaan. Maka Yesus mengecam, mengkritik, memarahi, katakanlah Petrus, hai iblis, enyahlah. Jadi ketika orang tidak berani memanggul salib, itu seperti tanda petik iblis. Karena hanya dengan salib Yesus iblis dapat dihancurkan. Dengan salib itu iblis dapat disingkirkan, dijatuhkan, dikalahkan. Ya. Maka kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian, bahwa iblis akan meremukkan kaki Yesus, kaki keturunanmu, ya, kaki keturunan manusia pertama, yaitu iblis akan meremukkan kaki Yesus di salib. Ya, tetapi Yesus itulah yang menghancurkan kepala si iblis, si ular naga itu. Saudaraku terkasih dalam Kristus, salib merupakan misteri yang sulit kita pahami. Ya, jujur sulit kita pahami. Sulit kita resapkan, ya. Sulit kita masuki di situ. Ya. Berkali-kali ketika seseorang dalam proses pergulatan yang luar biasa dalam hubungan suami istri, ingin lepas, ingin cerai, ingin pisah. Ya. Dan ketika saya tahu memang problemnya sangat berat dalam hidup keluarga itu, saya selalu mengatakan, coba bertahan, lihatlah salib Yesus yang berada dalam keluargamu. Engkau tidak hanya memanggul salibmu, tetapi salibmu dipanggul oleh Yesus bersama Yesus. Kuatkan hatimu. Meski saya tahu tidak mudah.
Ya, tetapi disitulah proses purgatori, proses pembersihan, proses pemurnian terjadi. Sekali lagi para saudara, mari dengan penuh kerendahan hati seperti bacaan pertama hari ini, Tuhan membuka mata hati kita. Sehingga ketika kita melihat salib yang brutal, yang mengerikan itu, kita melihat cinta Allah yang tanpa batas. Semoga Anda kuat teguh, bertahan sampai akhir, memanggul salib Yesus. Karena dengan cara itu, Yesus menyelamatkan saya, Anda, dan kita semua. Dengan korban seperti korban anak domba yang suci, yang murni, yang bersih. Dengan darah dan air yang harus dikorbankan. Kita juga harus memanggul, mengeluarkan darah dan air dalam tubuh kita. Ya, untuk menyelamatkan diriku, menyelamatkan orang di sekitarku, entah suami, entah istri, entah anak-anak, entah keluarga, entah siapapun juga. Darah dan air harus memancar, harus keluar dari tubuh dan ragaku. Tulang-tulang harus kukorbankan. Demi diriku sendiri, demi orang lain yang kucintai, demi Kristus, demi Injil, demi keluargaku. Dengan salib itu, kita tidak hanya menyelamatkan diriku, tapi menyelamatkan orang-orang berdosa di sekitarku, dan menyelamatkan diriku yang juga berdosa. Semoga pemahaman ini yang bisa kita renungkan, bisa kita dalami, dan kita persembahkan ketika kita menghadapi itu, kita persembahkan ke hati Yesus, di mana hatinya terluka karena dosa kita, dosa orang-orang yang kita doakan. Tuhan memberkati Anda semua, menguatkan Anda ketika Anda sedang sakit menderita. Betapa dalam dan sakitnya. Seseorang mengatakan kepada saya betapa sakitnya diajak masuk dalam penderitaan Yesus. Begitu luar biasa, hanya menangis terseduh bersama Bunda Maria yang memandang Yesus tersalib. Anda semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa sehingga mampu menanggung salib-salib hidup Anda dan kita semua, dan salib-salib dunia. Berkat Tuhan untuk kita semua dan Anda juga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.